Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fitriani Diana Pertiwi selama 10 menit ke depan di Bahasa Indonesia dalam Layar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang disampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu mengenai teks deskripsi. Tentunya sahabat bahasa belum lupa ya apa itu teks deskripsi. Ya, jika kemarin kita membahas mengenai identifikasi dan simpulan dari teks deskripsi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan dan juga struktur teks deskripsi. Adapun struktur teks deskripsi ialah yang pertama, bagian identifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga merupakan penutup. Sekarang kita akan membahas satu persatu struktur teks deskripsi tersebut. Yang pertama, bagian identifikasi. Identifikasi itu biasanya berupa informasi dasar objeknya, contoh nama objeknya, lokasi objeknya, kemudian sejarah objeknya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu adalah kita memerinci bagian-bagian objek yang kita bahas. Dan deskripsi bagian ini dibagi menjadi 4. Deskripsi bagian ruang, yaitu kita membahas suatu tempat khusus pada ruangan-ruangannya. Contoh kita membahas rumah, maka kita akan membahas kamar tidur, kamar mandi, kamar ruang belajar, kamar kumpul, dan sebagainya. Sedangkan teks deskripsi yang kedua merupakan teks deskripsi bagian yang membahas masalah pemfokusan. Jadi kita biasanya menyukai apa dan itu yang kita fokuskan dan itu yang kita deskripsikan. Kemudian deskripsi bagian-bagian dari objek. Jadi maksudnya kita membahas bagian dari objek. Kita membahas masalah kucing, maka kita akan mendeskripsikan bagian dari kucing. Kakinya kucing, ekornya kucing, kepalanya kucing, bulunya kucing, dan seterusnya. Dan teks deskripsi bagian yang terakhir merupakan teks deskripsi proses, bagian proses. Jadi dalam deskripsi bagian membahas masalah proses membentuknya sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun mengikuti acara tertentu. Dan struktur teks deskripsi yang terakhir adalah penutup. Penutup itu biasanya berisi kesan umum ataupun simpulan. Jadi bagaimana secara keseluruhan kita memandang objek tersebut, apakah baik ataukah kurang baik, kemudian simpulannya dari atas sampai bawah. Adapun ciri kebahasaan teks deskripsi, yang pertama penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi misalnya saya ingin membahas ibu. Sifat ibu yang konkret yang jelas adalah sifatnya yang baik. Maka saya membuat perincian dari sifat baik itu, ibu selalu membantu, ibu menyayangi anaknya, ibu selalu tersenyum, ibu tidak pernah marah. Itu adalah rincian dari sifat konkret yaitu baik. Yang kedua, teks deskripsi sering menggunakan kalimat serapan panca indera atau penginderaan. Jadi misalnya ada sebuah kalimat bunganya sangat indah, berarti itu merupakan panca indera dari mata atau kita bisa melihatnya. Yang ketiga, teks deskripsi biasanya menggunakan kata berimbuhan. Kalian sudah tahu ya kata berimbuhan itu, misalnya kata dasar yang diberi imbuhan. Contoh kata dasar suka, maka diberikan imbuhan menyukai, jadi mesukai, menyukai. Itu contoh salah satu kata berimbuhan. Yang keempat, teks deskripsi sering menggunakan sinonim. Penggunaan sinonim. Sahabat bahasa tentu tahu ya apa itu sinonim. Ya, sinonim adalah persamaan kata. Di dalam teks deskripsi juga sering menggunakan kelima, yaitu kata depan, di, dari, ke, dan pada. Yang keenam, di dalam teks deskripsi biasanya kita juga akan sering menggunakan kata khusus dari kata umum. Contoh, kata umumnya adalah memegang. Kata khususnya bisa menyentuh atau membelai, kemudian mengalus-alus. Dialus-alus itu adalah salah satu kata khusus. Di dalam teks deskripsi 7 juga sering menggunakan kata atau huruf kapital. Huruf kapital itu merupakan huruf yang diawali dengan huruf besar. Contoh seperti penyebutan nama orang, nama tempat, itu harus menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, di dalam teks deskripsi biasanya ada kalimat bermajas, yaitu kalimat dengan gaya bahasa tertentu, dengan diksi tertentu sehingga lebih mengena dalam hati pembaca atau lawan bicara kita. Dan berikut saya akan menjelaskan masalah struktur teks deskripsi dan juga kebahasan teks deskripsi secara lebih rinci dengan salah satu contoh teks deskripsi berikut. Perhatikan salah satu contoh teks deskripsi berikut untuk kita dapat bersama-sama menentukan struktur teks deskripsi dan kebahasan teks deskripsi.
Astral adalah nama hewan peliharaanku. Ia seekor kucing kampung berwarna jingga, abu-abu, putih, dan hitam berbulu halus. Kucing berwarna empat seperti Astral dikatakan banyak orang sebagai kucing pembawa keberuntungan. Namun bukan itu yang membuatku menyayangi Astral. Namun lebih kepada Astral sangat lucu. Astral selalu menyambut kedatanganku dengan berlompat bahagia, mengeong dengan imut, dan sering menyandarkan kepalanya di kaki atau tanganku. Astral bersuara nyaring namun lembut. Telinganya kecil, berkumis cukup panjang, dan yang paling berbeda dari kucing kebanyakan, ekornya pendek sekali, mungkin hanya 8 cm saja. Hingga saat ini, Astral beratnya hanya 2,7 kg dengan usia sekitar 5 bulan. Kakinya pendek dan lincah, kukunya tajam namun tidak pernah dikeluarkan jika bersamaku dan keluargaku. Bulunya lembut dan tidak mudah rontok karena Astral selalu kubersihkan dengan shampoo khusus kucing. Aku sangat menyukai Astral. Tidak hanya aku namun juga ibu dan ayah. Astral selalu ada bersama kami, menjadi salah satu sumur tawa. Semoga Astral akan selalu bersama kami. Nah, sekarang kita akan menentukan dulu objek yang dibahas pada teks deskripsi ini adalah kucing. Ya, kucing yang bernama Astral. Sekarang kita akan menentukan struktur teks deskripsi pada salah satu contoh teks deskripsi ini, yaitu adalah nama hewan peliharaanku. Ia seekor kucing kampung berwarna jingga, abu-abu, putih, dan hitam berbulu halus. Kucing berwarna empat seperti Astral dikatakan banyak orang sebagai kucing pembawa keberuntungan. Namun bukan itu yang membuatku menyayangi Astral. Namun lebih kepada Astral yang sangat lucu. Ini adalah bagian dari identifikasi. Mengapa saya mengatakan ini bagian identifikasi? Pertama, bagian identifikasi itu biasanya terletak di atas, di bagian awal paragraf, di bagian awal teks deskripsi. Kemudian, kita setelah membaca itu kita tahu bahwa si penulis ini ingin menggambarkan objek Astral, yaitu kucingnya. Bagaimana warna kucingnya dan bagaimana tanggapan orang mengenai Astral itu adalah informasi dasar. Sekarang kita lanjutkan. Astral selalu menyambut kedatanganku dengan berlompat bahagia, mengeong dengan imut, dan sering menyandarkan kepalanya di kaki atau tanganku. Astral bersuara nyaring namun lembut, telinganya kecil, berkumis cukup panjang, dan yang paling berbeda dari kucing kebanyakan, ekornya pendek sekali, mungkin hanya 8 cm saja. Hingga saat ini, Astral beratnya hanya 2,7 kg dengan usia sekitar 5 bulan. Kakinya pendek dan lincah, kukunya tajam namun tidak pernah dikeluarkan jika bersamaku dan keluargaku. Bulunya lembut dan tidak mudah rontok karena Astral selalu kubersihkan dengan shampoo khusus kucing. Sampai sini kita melihat bahwa si penulis ingin menggambarkan sifat lucunya Astral, yaitu dia kalau datang selalu melompat dan selalu bersandar di kaki atau tangannya si penulis. Kemudian si penulis juga sudah mulai menggambarkan bagian dari si kucing ini. Jadi dia menggunakan deskripsi bagian anggota atau bagian-bagian objek. Dia membahas masalah kukunya yang tajam tapi tidak pernah ditampakkan. Ia membahas masalah kakinya. Ia membahas ekornya yang pendek yang sekitar 8 cm saja. Dia membahas masalah bulunya yang halus, lembut, itu di sana dia bahas. Berarti itu sudah masuk bagian deskripsi bagian, yaitu deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian atau objeknya. Selanjutnya, aku sangat menyukai Astral. Tidak hanya aku, namun juga ibu dan ayah. Astral selalu ada bersama kami, menjadi salah satu sumur tawa. Semoga Astral akan selalu bersama kami. Ini merupakan bagian dari penutup. Ya, kesan umumnya yaitu aku sangat menyukai Astral. Tidak hanya aku, namun juga ayah dan ibu, itu adalah kesan umumnya. Kemudian, Astral selalu ada bersama kami, menjadi salah satu sumur tawa. Semoga Astral akan selalu bersama kami. Tidak hanya kesan umum, tapi penulis ini juga memberikan harapannya kepada Astral. Gitu ya. Setelah kita membahas masalah strukturnya, sekarang kita akan membahas masalah kebahasaan teks deskripsi pada salah satu contoh deskripsi berikut. Yang pertama, adanya penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Sekarang kita lihat di sini ada kata bahwa Astral sangat lucu. Lucu ini adalah sifat konkret. Sifat yang paling jelas dari Astral adalah lucu. Nah, si penulis kemudian memberikan perincian dari sifat lucunya. Astral selalu menyambut kedatanganku dengan berlompat bahagia, mengeong dengan imut, dan sering
dan sering menyandarkan kepalanya di kaki dan tanganku. Jadi sifatnya adalah yang konkret, lucu. Kemudian digambarkan bagaimana sifat lucunya, yaitu dengan selalu berlompat bahagia, mengeong imut ketika si tokohnya pemilik kucing ini datang. Dan si astral ini sering menyandarkan kepalanya di kaki dan tangannya. Itu adalah perincian dari konkret sifat si astral, yaitu lucu. Yang kedua, penggunaan kalimat cerapan panca indera atau penginderaan. Sekarang di sini dibahas astral adalah nama hewan peliharaanku. Ia seekor kucing kampung berwarna jingga, abu-abu, putih, dan hitam berbulu halus. Kira-kira kita tahu dari mana kalau astral itu berwarna jingga, abu-abu, putih, dan hitam dan berbulu halus kalau kita tidak menggunakan mata kita. Jadi seakan-akan seolah-olah kita bisa melihat si astral ini dengan nyata, warnanya jingga, abu-abu, putih, hitam, bulunya halus. Itu berarti menggunakan mata kita. Berarti yang digunakan adalah mata, penginderaannya penglihatan, kemudian dengan seolah-olah kita bisa melihat warna si astral. Di situ juga disebutkan berbulu halus. Kita tahu berbulu halus dari mana? Ya, berbulu halus itu dari perabaan dari kulit kita. Berarti kita taunya dari kulit, penginderaannya adalah perabaan, dan kemudian seolah-olah kita bisa meraba langsung bulu halusnya si astral. Itu ya. Kita akan membahas lagi yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan. Di sini banyak sekali kata berimbuhan. Nih, ada kata berwarna. Saya ulangi ya, ini berwarna. Berwarna ini kata dasarnya warna, kemudian diberikan imbuhan ber, jadi berwarna. Sekarang kita cari lagi ini. Ada berlompat. Kata dasarnya lompat, dapat imbuhan ber, jadi berlompat. Sekarang ada lagi ya, kita cari ya, ekornya. Kata dasarnya ekor, mendapat imbuhannya menjadi ekornya. Kita cari lagi yang lain. Nah, ini menyukai. Menyukai astral, menyukai itu kata dasarnya suka, mendapat imbuhan me dan i menjadi menyukai. Sekarang kita cari lagi, nih menjadi, kata dasarnya jadi, imbuhannya me, akhirnya menjadi, itu ya. Selanjutnya penggunaan sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Kita lihat di sini ada kata halus dan juga ada kata lembut ya. Ada kata halus dan juga ada kata lembut. Ini merupakan sinonim. Halus dan lembut itu sama ya. Kemudian penggunaan kata depan di, dari, pada, ke. Sekarang kita lihat ada di mana. Kita baca lagi juga nggak apa-apa. Astral adalah nama hewan peliharaanku. Ia seekor kucing kampung berwarna jingga, abu-abu, putih, dan hitam berbulu halus. Kucing berwarna 4 seperti astral dikatakan banyak orang sebagai kucing pembawa keberuntungan. Namun bukan itu yang membuatku menyayang astral. Namun lebih kepada astral sangat lucu. Astral selalu menyambut kedatanganku dengan berlompat bahagia, mengeong dengan imut, dan sering menyandarkan kepalanya di kaki atau tanganku. Astral bersuara nyaring namun lembut, telinganya kecil berkumis cukup panjang, dan yang paling berbeda dari kucing kebanyakan ekornya pendek sekali, mungkin hanya 8 cm saja. Hingga beratnya 27 kg dengan usia 5 bulan. Kakinya pendek, lincah, kukunya tajam namun tidak pernah dikeluarkan. Bulunya lembut, tidak mudah rontok. Astral selalu kubersihkan dengan sampo khusus. Aku sangat menyukai astral. Tidak hanya aku namun ayah selalu bersama kami menjadi salah satu tawa. Semoga astral kan selalu bersama kami. Ini kata depannya yang kita temukan hanya satu, yaitu di kaki atau tanganku. Lalu kemudian apa bedanya dengan ini? Dikatakan sama-sama ada di-nya ya. Tapi kalau kata depan itu, saya beritahu kata depan itu selalu berpisah, tidak digabung, tidak dirangkai dengan kata selanjutnya. Di kaki, nih dipisah, di spasi kaki. Tidak dikatakan, dikatakan itu kan di dengan katakannya dirangkai. Berarti ini bukan kata depan, tapi ini kata depannya hanya satu, di kaki atau tanganku. Kata depan itu bisa di, bisa dari, bisa pada, bisa ke, yang penting tidak dirangkai. Jadi setelah di, dari, pada, ke harus spasi dulu, baru diikuti kata selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan kata khusus. Kita akan melihat penggunaan kata khusus dari teks deskripsi ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perbedaan kata khusus dengan kata umum. Jadi kata umum itu contohnya adalah memegang.
Sedangkan kata khususnya mengelus, menyentuh, mencengkram. Kenapa dikatakan kata khusus? Karena sama-sama memegang, sama-sama tangan kita memegang benda, tapi kalau antara mengelus, menyentuh dengan mencengkram pasti beda ya. Kalau mengelus itu dielus-elus, kalau menyentuh itu cukup menyentuh saja antara kulit dengan bendanya terkena, sedangkan mencengkram itu benar-benar memegang dengan sangat kuat. Itu perbedaannya. Jadi umumnya memegang, khususnya mengelus, menyentuh, mencengkram. Sekarang kita akan melihat di sini, langsung terlihat oleh saya, yaitu ada kata menyayangi astral dan juga menyukai astral. Menyayangi dan menyukai itu adalah kata khusus. Kata umumnya kasih sayang, cinta itu kata umumnya. Tapi antara menyayangi dan menyukai itu berbeda. Kalau menyayangi itu seakan-akan kita benar-benar sayang kepada astral sampai kita tidak mau kehilangan, tidak mau berpisah jauh, tidak mau berpisah yang lama dengan si astral, itu menyayangi. Beda dengan menyukai. Menyukai itu kita menyukai astral, kita suka sama si astral karena ada sesuatunya. Mungkin karena sifatnya lucu. Nah, dari dia menyukai si astral awalnya, kemudian dia bisa menyayangi si astral. Ini adalah dua sifat yang berbeda dan ini sifatnya khusus dari kata sayang atau mencintai. Itu ya. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini sangat mudah sahabat bahasa mencarinya, yaitu yang pertama, huruf kapital itu untuk nama tempat, nama orang, ataupun nama sesuatu yang memang sudah diberi nama. Misalnya kayak si kucing ini kan bernama astral, kucingnya hurufnya kecil, tapi begitu kucingnya disebutkan namanya astral, A-nya dibuat jadi besar, astral, tuh ya. Tidak hanya untuk nama, tapi juga huruf kapital berlaku setelah titik dan di awal kalimat. Ini di awal kalimat. Setelah titik, kita lihat titiknya ada di ini. Halus, titik, kucing. Kucingnya jadi besar. Kita cari lagi. Titik, mana titik? Ya ini. 8 cm saja titik hingga hanya juga jadi besar. Selanjutnya adalah mendaftar kalimat bermajas. Nah, sahabat bahasa kira-kira tadi sudah menemukan kalimat bermajas belum dari contoh teks deskripsi ini? Ya, yang sangat terlihat adalah menjadi salah satu sumur tawa. Sumur tawa itu juga merupakan kalimat bermajas. Sumur tawa kira-kira artinya apa sahabat bahasa? Ya betul, sumber dari tawa, sumber dari kebahagiaan. Jadi setiap orang melihat astral pasti tertawa, pasti minimal tersenyum. Dia menjadi sumber tawa. Ada lagi? Ada. Kita lihat ya. Kucing berwarna 4 seperti astral dikatakan banyak orang sebagai kucing pembawa keberuntungan. Sebagai kucing pembawa keberuntungan. Si astral ini dibagaikan, disepertikan seperti kucing pembawa keberuntungan karena punya 4 warna. Jadi di sini kalimat bermajasnya ada 2. Sebagai kucing pembawa keberuntungan dan juga menjadi salah satu sumur tawa. Bagaimana sahabat bahasa? Sudah sedikit paham ya mengenai struktur teks deskripsi dan juga kebahasaan teks deskripsi. Apabila sahabat bahasa masih bingung dan bertanya-tanya mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi, silahkan sahabat bahasa dapat memberikan pertanyaannya, kritik dan sarannya di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa ya sahabat bahasa untuk kembali bergabung di Bahasa Indonesia dalam layar dengan materi selanjutnya. Saya Fitriani Diana Pertiwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.